Halo, selamat malam teman-teman. Salam metal dari tim kreatif kita semua. Semoga kalian semua sehat-sehat semua dimanapun kalian berada. Malam ini saya ingin cerita sedikit di zaman digital ya. Jadi di zaman digital seperti sekarang ini mencari kaset-kaset atau berburu kaset-kaset favorit kita atau band-band favorit kita dulu pasti sangat sulit. Seperti malam ini saya mencari di beberapa aplikasi media online untuk bisa mendapatkan kaset-kaset keluaran tahun 90-an dari beberapa band di Indonesia yang untuk menjadi koleksi sekaligus mungkin bisa jadi kita ulas di dalam channel ini. Nah, untuk itu tadi ada beberapa band yang sudah kita coba cari dan kita sudah dapat dan sudah kita beli untuk menambah koleksi di tempat kita. Benar-benar sulit dalam proses pencariannya karena memang kaset-kaset seperti ini sudah tidak ada diproduksi lagi saat ini. Oke teman-teman, malam ini kita ingin berbagi tentang salah satu band rock yang besar di major label dan termasuk band kaya juga, karena dari bermusik itu mereka banyak mendapatkan keuntungan lah seperti itu secara materi dan finansial dari berkarya di bidang musik. Dan band ini memang totalitas di genre rock. Jadi kita akan ulas salah satu band terbaiknya Indonesia. Salah satunya adalah yang berasal dari kota Cimahi. Pasti kawan-kawan sudah tahu semua kan? Band apa? Iya, benar sekali. Jamrud. Oke, ini dia. Jamrud salah satu koleksi saya. Ada beberapa kaset Jamrud yang sudah kita miliki di sini. Jadi ini adalah salah satu dari album yang saya miliki saat ini. Baiklah teman-teman, Jamrud ini merupakan band bentukan tahun 80-an, tepatnya di 86. Tapi sebelum jadi nama Jamrud, ini kan nama komersil nih Jamrud ini. Jadi sebelum itu mereka belum bernama Jamrud waktu di tahun 86 gitu. Jadi atau di lebih tepatnya sih di tahun 84 lebih tepatnya band ini berdiri. Jadi band ini berasal dari Cimahi, Jawa Barat. Namanya sebelum menjadi Jamrud itu namanya Jamrock. Itu nama Jamrock itu mereka pakai dari 1984 sampai 1995 kalau nggak salah saya. Nah, waktu di pertama kali masih nama Jamrock ini, posisi atau personil dari Jamrud ini terdiri dari Ajis MS gitar, Ari keyboard, Teddy bass, Budi drum, dan Robi vokal. Ini Budi ini kalau nggak salah pernah main di bandnya Gigi, dan mereka Jamrock ini pernah mengikuti Festival Rock se-Indonesia pada tahun 1984 gitu. Kemudian di tahun 95 Jamrud berposisi ya, posisi personilnya sudah berubah, tapi ada dua yang selalu nggak pernah berganti nih. Ajis MS di gitar, Fitrah di gitar, Ricky di bass, Sandi di drum, dan Krisyanto di vokal. Itu yang posisi yang dalam foto ini. Oke, inilah posisi Jamrud waktu di tahun 1995, dan tahun 95 itu mereka bertemu dengan Logis Record ya bersama The Labor, dan disitulah karena mereka pernah ikut festival rock Indonesia, jadi mereka sudah kenal dengan beliau. Nah, kemudian rekaman album pertama itu ya, album pertama mereka itu judulnya mereka kasih tajuk itu Nekat. Itu dibuat atau diproduksi di Triple M Studio Juni sampai bulan Agustus 1995. Kemudian album perdana Nekat ini 15 Desember 1995 dilepas ke pasaran. Dari pelepasan itu mereka berhasil menjual sebanyak 150.000 keping kaset. Berarti dalam artian band rock ini diterima oleh masyarakat ya. Kemudian album kedua itu di tahun 97 itu album Putri, dan album kedua itu juga
cukup laku di masyarakat itu sebanyak 300.000 keping. Dan album ketiga itu di 98. Jadi album Terima Kasih ini di tahun 1998 ya, terjual sebanyak 800.000 keping berupa kaset dan CD. Nah, itu dia. Nah, uniknya kalau untuk Jamrud ini ya, di awal-awal, jadi karena band ini, setiap band itu kan pasti punya keunikan ya. Jadi band Jamrud ini, si Krisyanto ini selalu menggunakan koplo ya, dan itu menjadi tren bagi anak-anak di tahun album Putri itulah, pakai koplo. Kemudian band pertama yang saya rasa pakai toa nyanyinya, jadi itu juga menjadi tren. Saya sendiri pun kemana-mana jadi pakai koplo masa itu. Jadi koplo yang tertutup sampai telinga itu menjadi jadi tren masa itu, gara-gara ya ini band Jamrud ini gitu. Kemudian apa yang menarik dari album Terima Kasih ini, teman-teman? Jadi menurut saya ya, menurut saya, karena ini opini saya, sekali lagi disclaimer, opini ini adalah opini saya pribadi terkait dengan album-album yang koleksi saya. Jadi menurut saya Jamrud ini pintar dalam melihat pasar. Kenapa demikian? Karena di tahun 96 sampai 2006-an gitu ya, itu zaman anak-anak atau zaman musik rock ska itu lagi menjamur. Nah, jadi di dalam album ini ada dua yang bergenre reggae ska, seperti itu ya, reggae dan ska. Jadi mereka campur dalam satu album rock, seperti itu. Nah, jadi album ini pula pada tahun 1999 itu mendapat penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia, Emmy Award tahun 1999. Nah, kalau di dalam album ini kita tengok ada Otak Kotor, di side A itu ada Otak Kotor, Berakit-rakit, Dokter Suster, Kurang Piknik, dan apa ini satu lagi nih, tengok Trouble Santi. Kemudian di side B nya ada Bandot Tua, Mertoku, Sintetik Sindrom, Bedebah, dan lagu Terima Kasihnya itu di paling akhir ya, teman-teman. Itu dia kalau untuk album Terima Kasih ini. Jadi uniknya lagi, Jamrud ini tetap konsisten dengan lirik-lirik yang lirik-lirik yang lugas dan vulgar juga termasuk di dalam album-album dia gitu. Jadi menurut saya itu menjadi ciri khas sekali, ciri khas dari Jamrud. Jadi ya kalau dalam album ini benar-benar kelihatan lah gitu, bahwasannya mereka tuh benar-benar bahasanya tuh vulgar apa ya, untuk bercerita pada lagu gitu. Kalau kita bilang ya ini termasuk lagu yang bahasanya tuh jujur gitu, nggak munafik lah, seperti itu menurut saya. Jadi oke lah, nggak usah berlama-lama, kita lihat dulu album ini yang keluaran yang ini, yang punya saya ini, koleksinya ini diproduksi atau dicetak kembali itu di 12 tahun 2000 ya. Jadi ini album Terima Kasih buatannya, produksinya Logis Record di bawah asuhan Lox Labor ya, salah satu label besar, dan ini salah satu yang besar di major label. Nggak banyak loh band rock yang bisa sebesar mereka gitu ya, bisa dihitung pakai jari lah, seperti itu. Nah, ini kita buka dulu, ini kaset zaman 90-an ya, ini udah mau ke 2000, ini 2000 pun kalau bilang. Nah, ini kotaknya seperti ini, transparan. Kemudian saya suka sampulnya karena warna black ya, warna hitam, jadi bener-bener ngerok ya. Kasetnya juga seperti ini, warna hitam transparan, bukan hitam lah tapi coklat transparan seperti itu. Terus di tengahnya ada bacaannya Logis Record. Ini yang udah di atas 90-an itu kaset umumnya diproduksi dalam transparan lah. Nah, ini untuk kita tengok covernya dia. Nah, ini tampilan depannya itu jelas menampilkan, memang menjual sekali. Itu langsung nampak grup anggota band secara lengkap gitu kan. Kemudian ya di sini ada kayak di sini ada eksekutif produsernya Lox Labor, production Logis Record, recordingnya di On Studio Bandung. Nah, ini mereka untuk proses rekamannya itu di Bandung juga. Terus ini ada si Krisyanto. Nah, ini ciri khasnya tuh selalu pakai koplo. Kemudian si Ajis MS ini pasti selalu pakai kacamata hitam begini ya kan. Terus kalau main pasti tetap pakai celana pendek. Nah, ini juga gitu Fitra. Terus Ricky Teddy ini yang bass.
kemudian Sandi ini yang drum ya. Ini warna covernya untuk yang luarnya itu semuanya hitam, sangat bagus. Kertasnya juga termasuk kertas yang bagus, walaupun tipis untuk kertasnya, tapi termasuk bagus lah. Kemudian nah ini yang gambar lengkapnya, gambar lengkap anggota band Jamrud seluruhnya bisa kita lihat di sini. Nah ini seluruhnya lirik-lirik yang ada di sini ya. Otak kotor, berakit-rakit. Nah ini yang bikin populer tuh di berakit-rakit ini kan. Kemudian di Dokter Suster. Nah di Dokter Suster dan Kurang Piknik inilah mereka memasukkan genre ska atau reggae di dalam album ini. Jadi pas masa itu memang demam ska, di mana-mana lagi di tiap kota besar kayaknya demam ska lah untuk band-band musik yang terbentuk gitu ya. Jadi mereka mengambil momentum itu untuk menggait konsumen atau penggemar yang menyukai musik itu. Jadi mereka masukkan. Jadi sehingga album ini laris manis di pasaran. Dan rata-rata untuk lagu saya tengok di sini hampir rata-rata ciptaannya Ajis MS. Kemudian ada juga Ricky Teddy yang buat. Ini lirik, untuk yang ini lirik ya, cover liriknya itu Tembok Bata, tapi dibuat soft aja. Nah itu saya pikir itu untuk album ini. Dan album ini juga mendapat sambutan hangat dan mendapat penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia pada 1999 menjadi grup rock terbaik, seperti itu. Sayangnya teman-teman, karena album ini sudah ada copyright, jadi kita nggak bisa dengarkan untuk kaset ini. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa dengarkan di channel yang lain. Bahwasannya lagu-lagu Jamrud yang album Terima Kasih ini sudah bisa kamu dengar lah di mana-mana gitu. Saya pikir itu. Oke teman-teman, itu dia untuk liputan kali ini untuk band Jamrud yang dahulunya bernama Jamrock. Dan kita ucapkan Al-Fatihah lah buat dua anggota band Jamrud yang sudah meninggal dunia. Karena apa meninggalnya? Nah itu nanti kita bahas di berikutnya. Atau ya silahkan cari sendiri. Atau teman-teman punya pendapat lain terkait album Terima Kasih yang punya Jamrud, yang punya band Jamrud ini, monggo di komen di bawah ya teman-teman ya. Kasih masukan buat kita juga. Terima kasih buat perhatiannya. Salam metal. Jangan lupa like, subscribe untuk Ini Metal Bung.